Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai nutrisi dan hormon pada tumbuhan. Nah, ini dia teman-teman yang membantu saya dalam penyusunan materi pada video kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi, ada pun beberapa outline yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pada nutrisi, saya akan membahas pengertian nutrisi. Yang kedua fungsi nutrisi, yang ketiga makronutrien, dan yang terakhir yaitu mikronutrien. Selanjutnya pada hormon, saya akan membahas pengertian hormon, ciri-ciri hormon, fungsi hormon, dan jenis-jenis hormon. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu nutrisi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa sih nutrisi tersebut. Jadi, nutrisi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman selain air, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Nutrisi tanaman adalah unsur kimia penting yang dibutuhkan oleh tanaman secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam metabolisme serta aktivitas fisiologis dalam tubuh tanaman. Selanjutnya yaitu ada fungsi nutrisi. Nutrisi bagi tumbuhan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan sebagian besar terdiri atas 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur-unsur ini merupakan unsur pembangun karbohidrat dan lemak. Unsur-unsur tersebut merupakan komponen utama pembangun dinding sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada makronutrien. Makronutrien merupakan unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah lebih besar. Nah, makronutrien ini terdiri atas nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Selanjutnya yang pertama saya akan membahas nitrogen. Nitrogen adalah unsur hara yang memiliki penyebaran paling luas. Unsur nitrogen dijumpai dalam bentuk anorganik maupun organik dan menyerapnya dalam bentuk nitrat atau NO3- dan amonium atau NH4+, serta senyawa-senyawa amino dan protein atau bahan organik. Nah, nitrogen juga memiliki peran pada tumbuhan, yaitu yang pertama, membentuk asam amino yang berperan sebagai bahan pembentukan protein apabila secara biologis bergabung dengan karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur. Yang kedua, nitrogen berperan dalam semua reaksi enzimatis dalam tanaman karena semua enzim tumbuhan berasal dari protein. Yang ketiga, membantu pertumbuhan tanaman agar cepat. Yang keempat, meningkatkan produksi biji dan buah serta untuk memperbaiki kualitas daun dan hasil panen. Dan yang terakhir, berperan dalam fotosintesis karena memiliki klorofil. Selanjutnya yaitu ada fosfor, di mana peran utama fosfor dalam proses fotosintesis dan respirasi adalah dalam proses penyimpanan dan transfer energi sebagai ADP atau adenosin difosfat dan ATP atau adenosin trifosfat serta DPN atau nukleotida difosfopiridin dan TPN atau nukleotida trifosfopiridin, sehingga unsur fosfor berperan vital dalam penyediaan energi kimiawi yang terlibat dalam produksi panas, cahaya, dan gerak. Selanjutnya ada kalium. Kalium merupakan unsur hara kedua yang paling banyak diserap oleh tanaman setelah unsur hara nitrogen. Nah, peran kalium dalam tumbuhan ini yaitu yang pertama sebagai aktivitas berbagai jenis enzim atau katalisator, yang kedua yaitu pengaturan dalam membuka dan menutupnya stomata sehingga tanaman dapat menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, dan kalium juga berpengaruh dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan air. Yang terakhir yaitu sebagai kofaktor yang berfungsi dalam sintesis protein dan pergerakan stomata. Selanjutnya yaitu ada kalsium. Kalsium merupakan kation divalen yang diserap tanaman dari tanah dalam bentuk ion kalsium atau Ca2+. Kalsium sebagian besar berasal dari sumber geologis pelapukan material tanah dan merupakan ion utama dalam pertukaran kation tanah. Nah, selanjutnya kalsium juga memiliki fungsi pada tumbuhan, yaitu sebagai kofaktor beberapa enzim yang terkait dengan hidrolisis ATP dan fosfolipid. Selanjutnya, kalsium juga merupakan penyusun struktur dinding sel dan transduksi sinyal pada tumbuhan, sehingga tanaman yang kekurangan kalsium akan menunjukkan terhambatnya pertumbuhan tunas, daun muda, dan ujung akar. Selanjutnya yaitu ada magnesium, di mana magnesium juga merupakan kation divalen. Nah, magnesium ini diserap tanaman dalam bentuk Mg2+ divalen. Selanjutnya, magnesium juga merupakan bagian klorofil dalam semua tanaman hijau dan penting dalam fotosintesis.
Magnesium juga memiliki fungsi yaitu sebagai komponen penstabil ribosom pada tumbuhan yang digunakan untuk pembentukan buah dan kacang serta penting untuk perkecambahan biji. Selanjutnya fungsi yang lainnya yaitu sebagai penyusun utama struktur klorofil dan terlibat dalam sintesis asam nukleat. Selanjutnya yaitu ada sulfur, di mana sulfur merupakan penyusun asam-asam amino esensial seperti sistein, dan metionin. Asam amino ini kemudian banyak berperan dalam pembentukan klorofil tanaman dan sintesis protein serta pembentukan struktur tanaman. Selain itu, sulfur juga merupakan pembentuk ikatan disulfida antara rantai polipeptida yang berperan dalam penentuan rasa untuk banyak sayuran dan merupakan salah satu penyusun koenzim A dan hormon biotin serta tiamin yang dalam proses metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada mikronutrien. Nah, mikronutrien ini merupakan unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang lebih kecil. Mikronutrien ini juga terdiri dari besi, seng, boron, tembaga, mangan, molibdenum, dan klorin. Selanjutnya, yang pertama, saya akan membahas mengenai besi. Dalam kloroplas, besi diferedoksin hadir dalam bentuk divalen dan trivalen. Kebutuhan besi pada tanaman sebanding dengan kebutuhan mangan. Tanaman yang kekurangan unsur besi ini akan mengalami pucat warna pada daun dan kemudian menguning, serta pembuluh darahnya membesar. Secara umum, fungsi dari unsur besi ini adalah yang pertama, untuk membantu sintesis DNA, respirasi, dan fotosintesis. Yang kedua, untuk pemelihara struktur dan fungsi kloroplas. Yang ketiga, sebagai aktivator enzim katalase dan peroksidase. Yang keempat, yaitu sebagai transfer elektron. Dan yang terakhir, yaitu untuk membantu perkembangan meristem ujung akar. Selanjutnya, yaitu ada seng. Seng diserap tanaman dalam bentuk Zn2+, yang merupakan hasil dari pelapukan mineral dan penyusun 0,002% pada tanaman. Apabila tanaman kekurangan unsur ini, maka akan mengalami klorosis, tanaman kerdil, ruas batang memendek, dan daun mengecil. Selanjutnya, seng juga memiliki beberapa fungsi secara umum, yaitu yang pertama, ikut berperan dalam biosintesis asam indol asetat dan sintesis protein. Yang kedua, yaitu sebagai pembentuk hormon tumbuh. Yang ketiga, berperan dalam pematangan biji-bijian. Yang keempat, sebagai aktivator beberapa enzim seperti enolase, aldolase, asam oksalat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu berperan dalam biosintesis auksin dan pemanjangan sel serta ruas pada batang. Selanjutnya yaitu ada boron. Boron merupakan unsur yang berasal dari formalin atau golongan mineral yang apabila terlapuk akan menghasilkan ion borat atau BO3. Adapun fungsi boron pada tumbuhan adalah yang pertama, untuk membantu metabolisme karbohidrat dan translokasi gula ke membran. Yang kedua, untuk membantu proses fisiologis tanaman seperti perkembangan akar, pembungaan, perkecambahan serbuk sari, pembuahan, serta pembentukan biji. Yang terakhir yaitu untuk membantu proses sintesis karbohidrat, sintesis asam nukleat, dan pergerakan pada hormon. Selanjutnya yaitu ada tembaga. Tembaga merupakan unsur penyusun tanaman yang terbentuk dari pelapukan mineral. Tembaga dalam tanaman banyak terdapat dalam kloroplas dan diikat oleh plastosianin. Selain itu, tembaga juga memiliki fungsi yaitu untuk membantu metabolisme karbohidrat dan protein. Serta tanaman yang kekurangan unsur ini akan mengalami gangguan pada pembungaan dan pembuahan, warna daun muda yang menguning dan tumbuh kerdil, daun layu, pucuk mengering, serta batang dan tangkai daun melemah. Selanjutnya yaitu ada mangan. Mangan diserap tanaman dalam bentuk ion Mn2+. Kadar ion ini tergantung pada reaksi oksidasi reduksi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH, bahan organik, aktivitas mikroorganisme, dan kelembapan pada tanah. Defisiensi unsur ini pada tanaman menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan pembentukan tunas baru, bercak keabuan hingga kecoklatan pada tanaman serealia, dan menghambatnya pertumbuhan akar. Nah, untuk secara umum, fungsi dari unsur mangan adalah yang pertama, yaitu membantu produksi oksigen selama fotosintesis karena sebagai pemisah antara air dan oksigen. Yang kedua yaitu sebagai pengatur beberapa sistem oksidasi dan reduksi. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi pada proses fotolisis dan dalam fotosistem kedua. Selanjutnya yaitu ada molibdenum.
Molybdenum ialah komponen struktural dari enzim nitrogenase dan nitrat reduktase. Molybdenum dalam tanah berasal dari pelapukan mineral yang terakumulasi dalam bahan organik atau diabsorpsi oleh fraksi liat bermuatan positif. Tanaman yang kekurangan unsur ini akan mengalami daun yang menggulung dan berwarna hijau pucat, dan tanaman tumbuh abnormal. Nah, untuk fungsinya, molybdenum ini berfungsi sebagai pembentuk protein serta dapat meningkatkan peningkatan nitrogen oleh bakteri simbiotik. Serta molybdenum dibutuhkan juga pada tanaman sebagai komponen dalam sistem enzim utama, yaitu nitrogenasi pada legume yang berperan dalam fiksasi N2 bebas dan enzim nitrat reduktase. Kedua ion tersebut terlibat dalam konversi nitrat menjadi amonium. Yang terakhir yaitu ada klorin atau klor. Klorin atau klor ini merupakan unsur yang menyusun tanaman dan diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Cl-. Ketersediaan anion Cl- cukup melimpah, namun hanya digunakan sedikit oleh tanaman. Hal ini karena adanya penguapan dari laut ke atmosfer yang kemudian terlarut dalam air hujan. Tanaman yang kekurangan unsur ini akan mengalami klorosis pada daun muda. Akar tidak dapat tumbuh memanjang, browsing, dan layu. Adapun fungsi klor pada tanaman adalah yang pertama sebagai aktivator sistem produksi O2 pada proses fotosintesis, yang kedua membantu meningkatkan tekanan osmotik sel, regulasi stomata, dan peningkatan hidrasi jaringan tanaman, dan yang ketiga yaitu untuk membantu menentukan konsentrasi zat terlarut dan keseimbangan anion kation dalam sel. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hormon pada tanaman. Jadi, hormon berasal dari salah satu bahasa Yunani, yaitu hormein yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mengartikan hormon sebagai chemical messenger atau pembawa pesan kimia. Hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Hormon juga berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari hormon. Yang pertama, merupakan senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, dapat ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, tempat pembuatan atau biosintesis dan tempat bekerjanya itu berbeda. Dan yang terakhir yaitu aktif dalam konsentrasi yang rendah. Selanjutnya, adapun fungsi hormon secara umum, di mana hormon berfungsi sebagai sinyal yang dapat menstimulasi pertumbuhan serta mengatur perkembangan tanaman dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan. Tidak hanya ketersediaan nutrisi, namun juga perubahan kondisi lingkungan lainnya seperti perubahan salinitas maupun kekeringan. Selanjutnya yaitu ada fungsi hormon pada tumbuhan. Yang pertama yaitu fungsi hormon auxin, di mana hormon ini berfungsi untuk memengaruhi pertumbuhan, diferensiasi, dan percabangan yang ada pada akar, serta mempengaruhi pemanjangan batang, mempengaruhi perkembangan buah, dominansi apikal, dan berkaitan dengan fototropisme dan geotropisme. Selanjutnya yang kedua yaitu ada fungsi hormon sitokinin, di mana hormon ini berfungsi untuk mendorong sitokinesis atau pembelahan sel, mendorong pertumbuhan tanaman secara general, mendesak benih untuk melakukan perkecambahan, mempengaruhi diferensiasi serta pertumbuhan dari akar, serta menunda penuaan atau senescen pada tanaman. Yang ketiga yaitu ada fungsi hormon giberelin, di mana fungsinya yaitu mempengaruhi diferensiasi dan pertumbuhan dari akar, mendorong biji untuk mengalami perkembangan kuncup, pembungaan, perkembangan buah, dan perkembangan pada daun. Yang keempat yaitu fungsi hormon etelin, di mana hormon etelin ini berfungsi untuk memicu terjadinya pematangan, antagonis dengan hormon auxin, promotor dan inhibitor dalam perkembangan dan pertumbuhan dari organ-organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada hormon absisat, di mana fungsi hormon ini yaitu untuk merangsang stomata agar tertutup pada kondisi cekaman kekurangan air, menghambat pertumbuhan dan mempertahankan benih dalam kondisi dormansi.
Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, hormon pada tumbuhan dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, hormon yang berperan dalam pemicu pertumbuhan, misalnya auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen. Dan yang kedua yaitu hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan, misalnya asam absisat. Selanjutnya, berdasarkan beberapa penelitian, hormon tumbuhan dapat pula dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama hormon utama atau mayor dan yang kedua yaitu hormon minor. Nah, hormon utama atau mayor ini merupakan kelompok terbesar dari hormon yang paling berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan dari suatu tanaman. Contoh dari hormon ini diantaranya adalah hormon auksin, sitokinin, giberelin, etilen, serta asam absisat. Nah, sedangkan hormon minor, hormon ini merupakan kelompok hormon yang memiliki peran dalam proses pertumbuhan, komunikasi, fisiologi, serta ketahanan dari tumbuhan. Contohnya yaitu asam jamonat, brasinosteroid, hormon peptida, dan karikin. Nah, berikut daftar pustaka yang saya dan rekan saya gunakan dalam penyusunan materi yang telah saya bawakan pada video kali ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata dalam penyampaian, dan akhir kata saya tutup dengan terima kasih.